Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mas, sudah pas posisinya nak? Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Motovlog Curup di reading harian. Seperti biasa, rutinitas khas pagi kita adalah mengantarkan Mama Sapis dan menuju ke kantor. Selamat menikmati. Nah, oke, alhamdulillah kawan-kawan, hari ini masih sama seperti hari kemarin. Cuacanya cerah ya, sejuk dan tetap asri di Kabupaten Rejang Lebong. Pagi hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang keseruan punya anak banyak. Jadi serunya punya anak banyak itu, kawan-kawan, yang pertama melihat tumbuh kembang mereka, ya kan? Yang kedua itu banyak pembelajaran yang didapatkan dari anak-anak itu sendiri. Kan cara mendidiknya, alhamdulillah, kayaknya Allah kasih aku anak banyak itu untuk merubah aku sendiri, kawan-kawan. Jadi anak-anak itu kasih aku pelajaran-pelajaran yang menurutku luar biasa dan hampir bisa dikatakan pelajaran spiritual. Ya, lebih kepada berkaitan dengan rezeki terutama tuh, itu luar biasa bro, pelajarannya. Aku merasakan sendiri bahwa memang benar-benar Allah itu menjamin rezeki, dan kalau Allah mau kasih itu lewat jalan manapun, kawan-kawan, bahan yang tidak pernah terpikirkan sama kita. Salah satu contoh yang nyata-nyatanya itu di saat kami memutuskan untuk melanjutkan studi orang rumah ke jenjang S2 tuh. Itu orang rumah, istriku, awalnya tidak mau ambil S2 itu, mungkin karena mikirin biaya itu tadi kan. Ya, aku yang berusaha meyakinkan istriku bahwa Allah pasti kasih jalan. Tugas kita tuh coba dulu kayak gitu, nah kira-kira. Ya, sampai aku meyakinkan orang rumah tuh, kita punya mobil ya, walaupun mobil tua ya, kita punya mobil, kita punya motor aja. Kalau memang nanti ternyata tidak terbayar, kita jual. Yang penting selesai S2. Kenapa harus S2? Kayak orang rumah kan. Yang pertama, kita tidak bisa ngelak saronyo. Anak kita banyak, maksudku bukan niko ya.
istilahnya masalah ekonomi itu akan tetap jadi masalah tuh. Anak ada 7 nih, ya kan? Kita nak ngelak biar kita tidak saro, tidak baca. Anak ada sebanyak itu bro, sudah pastilah secara logika jo kebutuhan keuangan kita lebih banyak daripada orang lain. Kalau orang lain ngomong ke 3 juta dia sudah bisa poya-poya, kami 3 juta itu baru cuman untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, kan seperti itu. Nah ini yang aku tekankan sama istriku. Jadi kita tidak bisa ngelak itu, kita akan tetap pusing, kita akan tetap susah tuh ngadapin itu, yaitu kan. Jadi daripada kita pusing tidak ada hasil, daripada kita susah tidak ada hasil, lebih baik kita tahankan 2 tahun. Ya kan? Kita tahankan 2 tahun, jelas kita saro. Pasti goyang ekonomi itu dengan biaya kuliah yang walaupun hitungannya murah tapi tetap aja mempengaruhi ekonomi kan. Kita sepakat, kita nikmati proses itu 2 tahun ini. Setidaknya, kecekaran rumah setelah pusing 2 tahun ini ada hasilnya. Bunda S2. Apa tujuannya harus ngambil S2? 1, dia PNS bro. Jelas jenjang karirnya dia lebih jelas daripada aku. Yang waktu itu masih wira swasta, jadi tukang foto tuh, ya kan? Kok aku suruh dia kuliah tuh. Terus yang kedua merubah pola pikir aku kecekaran rumah. Jadi cara kita melihat dunia itu akan berbeda. Akhirnya orang rumah mulai yakin tuh untuk kuliah. Tapi muncul masalah baru. Nah, kita antar mama sapis dulu bro. Belajar yang benar nak. Selesai dia lah yakin masalah biaya bahwa kita siap sama-sama ngadapinnya. Kondisi ekonomi yang kemungkinan besar akan tidak stabil, ya kan? Muncul masalah baru. Anak masih kecil bro. Waktu itu dia lagi hamil tuh. Hamil anak kelima udah salah, udah lahiran lah. Motornya keren. Muncul masalah lagi. Zaman oke gede anak nih. Jadi kayak orang rumah ada usah khawatir. Kuliahmu kan Sabtu Minggu, biar aku kosongkan job di Sabtu Minggu itu. Ya biar aku yang ngasuh anak. Kita bawa anak ke kampus. Udah belajar, ayah ngasuh. Bilang seperti itu. Akhirnya disepakati lah kuliah lah dia bro. Jadi setiap Sabtu Minggu kalau dia kuliah, aku ngasuh bawa anak ke mobil. Anak dibawa dia lo tuh. Nah, jam istirahat dia menyusui. Kan? Anak yang baik tidur, yang lain dikasih makan. Seperti itu terus bro. Jadi memang perlu salah satu lagi keuntungannya punya anak banyak tuh, kita diajarkan kerja sama bro. Dan di saat kita bekerja sama, itu anak-anak ikut juga secara tidak langsung dia juga akhirnya belajar kerja sama. Walaupun waktu itu anak-anak masih kecil bro. Jadi dia akhirnya punya inisiatif sendiri. Wah, belajar masak. Nah, kita tinggal dampingi. Karena dia yang mau. Abang nak masak telur ya, abang nak masak mie ya. Ajarin. Akhirnya dia bisa masak dewek. Seperti itu. Nah, itu salah sekian lah dari sekian banyak sisi positifnya punya anak banyak bro. Keajaiban Tuhan yang seperti itu tadi seringnya aku dapatkan, terutama masalah rezeki itu nampak jelasnya bro, ya kan? Alhamdulillah saya 2 orang rumah bro, tak tahu dari mana datangnya rezeki itu. Ya walaupun secara realnya kita harus pinjam sini pinjam situ ya, tapi kan itu bagian dari rezeki. Allah kasih jalan, orang kasih pinjam.
udah tuh mano. Nah, kira-kiranya macam itu bro. Karena tantangan kami kemarin termasuk hebat. Orang rumah kuliah tuh tahun berikutnya anak yang pertama masuk pondok. Tahu lah deh biaya di pondok kayak mana. Ya, alhamdulillah sampai sekarang anak tetap di pondok. Orang rumah juga selesai kuliahnya. Oh no bro, itu sisi-sisi positif yang aku dapatkan. Lain bisa merasakan nikmat Tuhan yang seperti itu tadi, nikmat yang Allah kasih tadi, yang mungkin tidak segala orang bisa merasakan nikmatnya dapat rezeki seperti itu tadi bro. Kami bisa merasakan itu. Terus yang kedua, kerjasama itu tadi bro, terlatih menjadi kerjasama. Dan sebenarnya masih banyak lagi bro sisi positif lainnya yang bisa, tapi karena waktu tidak bisa aku ceritakan kini. Inilah sampai di kantor bro. Jadi sementara itu dulu sharing kita di pagi hari ini. Next kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.